Tanya kepada mereka. Ini ya Kak, ditanya sama penjaga neraka. Emangnya waktu kamu di dunia, dari bangun pagi sampai kamu mau tidur lagi, nggak ada yang ngingetin kamu untuk melakukan kebaikan? Surat Al-Muluk di ayat ke-8. Nggak ada yang ngingetin. Pada saat dia dilemparin, lalu penjaganya berkata, emang gak ada yang ngingetin buat sholat? Gak ada yang ngingetin buat baca Al-Quran? Gak ada. Lanjut. Qalu, kata orang kafir bilang begini yang udah dicemplungin di api neraka. Bala, iya. Qad ja'ana nadhir. Ada yang ngasih tahu di live streaming, lewat video-video TikTok lewat. Itu dia ngomong. Fakadzabna, tapi saya bohong. Iya, saya mau melakukan, tapi saya tidak melakukan, dan saya berbohong. Wa qulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Tadi udah tanya ya, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Kalau ada yang ngingetin tentang kebaikan, tapi dia tidak mau ngedengerin tentang kebaikan itu sendiri, siap-siap dilemparin api neraka. Ke api neraka seperti surat Al-Muluk ya. Dilemparin ke dalam api neraka, lalu ditanyain sama para penjaga, ada nggak yang ngingetin kamu sholat? Ada nggak yang ngajakin kamu ngaji? Ada nggak yang ngajakin kamu zikir? Nah, kira-kira enak apa enggak di api neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka juga berkata, jadi orang kafir itu yang tadi udah dikasih tahu sama penjaganya, mereka bilang begini, coba aja dulu, ini bahasa gaulnya ya, coba aja dulu saya ngedengerin tuh Bunda Zia ngajak sholat, praktek wudhu. Dia bilang begitu nih, ada dulu, coba saya ngedengerin, terus saya melakukannya gitu loh. Coba saya ngelakuin itu. Tentulah saya tidak akan termasuk dalam golongan penghuni api neraka. Dia nyesel, tapi penyesalannya lanjut ayat berikutnya. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosanya saat penyesalan itu tidak lagi berguna. Dia udah ngaku tuh sama penjaga malaikat jagain neraka, api neraka. Iya, saya berbohong. Seandainya dulu saya ngedengerin apa yang disampaikan orang-orang yang berusaha menjaga keimanannya, tapi saya selalu berbohong. Maka orang-orang yang tersebut mengakui dosanya saat penyesalan itu udah lagi gak bermanfaat, gak ada gunanya. Makanya saya bilang, mumpung mata masih melek ya, serajin-rajin sholat taubat, rajin-rajin sholat qodho yang pernah kalian tinggalin. Yang pernah ninggalin puasa, lakuin Senin Kamis. Yang pernah punya kafarat karena puasa Ramadan, lakuin. Mumpung mata masih melek. Kalau udah merem, udah masuk ke alam kubur, gak ada yang nolongin, cuma amalan kebaikan yang menolong kalian. Kita lanjut ya Kak. Mana tadi? Pokoknya penyesalan itu udah gak ada lagi yang bermanfaat. Gak ada bermanfaat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratan wa ajrun kabir. Siapa yang mau sholatnya tepat waktu, siapa yang selalu berusaha baca Al-Quran, gak biarin Al-Quran itu berdebu, walaupun gak bisa baca Al-Quran tapi berusaha membaca latinnya, atau dia mau belajar sholat. Nih janji Allah nih, bukan saya yang ngomong, surat Al-Muluk ya Kak. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah untuk melakukan maksiat, tidak mau meninggalkan ajaran Allah, dengan tanpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memperoleh kepada kalian, memberikan kepada kalian ampunan dan pahala yang sangat besar. Cakep ya? Cakep. Makanya kalian kalau pengen diampunin sama Allah, seperti praktek sholat kita ya Kak. Tutup kesalahanmu dengan sholat, tutup kesalahanmu dengan kebaikan, insya Allah Allah akan tutup aibmu, gitu ya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur.
rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi kalau seandainya punya teman yang males ngelakuin sholat, kamu rahasiakan aja, lalu kamu doain ya, doain cukup, nggak usah pakai banyak cangcing cung cengcong, doain aja biar dia dapat hidayah. Ala, pertanyaan nih, ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Latiful khabir, latif artinya lembut. Allah tuh punya sifat yang lembut. Kalau seandainya kalian dikasarin sama pasangan kalian, ya, kalian doanya pakai Asmaul Husna, tambahin ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, lembutkan hati suamiku tuh. Ya. Jadi apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui sedangkan dia maha halus, maha lembut, lagi maha mengetahui. Allah tuh maha mengetahui kalian mau ngumpet di mana. Nggak sholat mau ngumpetnya di mana? Allah tahu. Kita baca lagi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini tentang traveling sama kuliner. Ya. Jadi kalau kalian cuma stuck di rumah aja begitu, terus nggak mau buka sosial media yang bermanfaat, kata Al-Quran gini, tuntutlah ilmu walau ke negeri jauh misalnya. Ya, artinya carilah ilmu dimanapun yang bermanfaat, nggak usah ngelihat siapa orang yang lagi nyampein. Kalau memang bermanfaat, amalkan. Nah yang kedua, ini di ayat ke-15 ya, bercerita di surat Al-Muluk, bilang makanlah makanan yang telah Allah sediakan di muka bumi ini dengan rizki yang halal. Cari dah tuh kuliner yang enak, yang halal, supaya kamu sehat, supaya kamu baik kehidupanmu. Kalau memang gak punya yang mahal, cari yang biasa aja. Yang penting halalan thayyibah. Kita lanjut ya. Amintum, ini pertanyaan ya. Amintum ma fis samai ayyukhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Emangnya kamu udah aman? Sudah aman dari zat yang menguasai langit, yaitu dari bencana. Oke. Ini tentang hari kiamat. Ya. Surat Al-Muluk tuh bercerita bukan tentang kekuasaan Allah aja, tapi kekuasaan Allah yang menciptakan adanya hari kiamat. Diceritakan seperti ini di ayat ke-16 di surat Al-Muluk. Allah akan memberikan bencana berupa kiamat. Sering saya bilang ya, kalau waktu setiap hari Jumat, tidak akan pernah terjadi hari kiamat illa liyaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Hari kiamat akan datang, akan ada yang namanya bencana dan membenamkan bumi. Bumi akan tenggelam brek ke dalam, paling dalam. Bumi akan tenggelam bersama kamu ketika tiba-tiba bumi itu tergoncang. Bumi akan goncang nanti. Suami, istri yang kalian sayang, yang kalian puji-puji, mental kemana-mana. Cuma amalan kebaikan kalian yang bisa menolong walaupun kamu terbujur kaku dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya selalu saya bilang, kalau kalian diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, suami, istri, anak itu cuma perhiasan dunia. Perhiasan dunia, yang paling kekal adalah di surga ataupun neraka, silahkan pilihan kamu. Oke, kita lanjut ya. Am amintum ma fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya Allah ya Rabb. Tadi udah dikatakan ya, ini hari kiamat nih, masih lanjutannya nih. Atau sudah merasa amankah kamu? Oke. Nanti akan ada yang namanya badai batu. Kalian tahu batu? Keinjek batu kecil aja sakitnya luar biasa. Allah akan kirimkan badai batu. Na'udzubillah ya Rabb. Allah akan kirimkan badai batu kepadamu. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat kamu mendustakan peringatanku, kata Allah. Kamu mendustakan peringatanku. Dalam Al-Quran sudah tertulis, yuk sholat, yuk sabar, yuk jadi orang baik. Itu Al-Quran. Kalau kamu mendustakan peringatanku, akan ada yang namanya dilempar pakai badai batu. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Di ayat ke-17. Kita lanjut di ayat ke-18. Walaqad itu artinya sungguh nih.
Sumpah loh, gitu kata anak-anak gaul sekarang. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nadhir. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun benar-benar telah mendustakan rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Nabi Muhammad SAW itu diutus dari Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulnya Allah. Beliau sama, tapi yang membedakan adalah beliau adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mengikuti ajarannya Nabi, kamu mendustakan peringatan Allah, siap-siap kamu akan tenggelam dengan bumi sia-sia. Siap-siap kamu akan terima badai batu karena tubuhmu tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Oke bunda, saya tuh belum siap pakai kerudung. Pelan-pelan. Nanti kita bahas surat Al-Ahzab. Mengerikan kali nih. Kita lanjut ya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung. Nanti di sana tuh akan ada burung-burung tuh yang mengembangkan sayapnya dan mengatupkan sayap di atas kepala kamu. Makanya sering saya bilang apa? Kalau hari kiamat itu panas. Kalian di dunia selalu saya kalau live bilang apa? Mau hot apa mau cool? Kalau mau cool, laki-laki sholatnya ke masjid. Karena nanti di hari kiamat orang-orang yang sering ke masjid, hai para pemuda, jangan malas ke masjid. Kalau orang-orang yang rajin ke masjid, di hari kiamat nanti akan ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah keringetan karena api neraka panas kayak mana, dia tidak akan terasa panas sedikit pun. Dan kalau kalian pengen diharamkan jasad kalian dari api neraka, jangan lupa kalian sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasad kalian dari api neraka. Kita lanjut ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Emang ada yang nolongin kamu bala tentara yang surukum min dunir rahman idil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat menolongmu selain Allah? Emang ada yang bisa nolongin kamu? Gak ada. Cuma diri kamu sendiri. Kamu ngapain aja selama di dunia? Gitu ya. Oke. Allah tuh maha pengasih. Orang-orang kafir itu tidaklah hanya dalam keadaan tertipu. Seperti surat Al-Baqarah yang udah kita bahas tiap pagi. Ya kah? Oke. Dia bilang saya sholat, KTP saya Islam. Dia sedang menipu Allah menurut dia. Padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena dia berdusta, siap-siap dilemparin api neraka. Bukan dikasih pelan-pelan, dilemparin di api neraka. Nauzubillah ya Allah. Kita lanjut ya kak. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Emang ada yang ngasih rizki? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bilang, kok saya nggak dijawab-jawab ya doa saya, kan saya minta rizki. Hey, siapa yang bilang Allah nggak kasih rizki kalian? Siapa yang bilang? Kalian bisa melek aja itu udah rizki. Kalian dikasih sehat itu udah rizki. Kalian tidur di atap rumah kalian itu udah rizki. Sering-sering bersyukur. Ngelihat ke atap, alhamdulillah ya Allah. Mungkin orang lain yang kalian lihat rumahnya mewah, punya mobil, syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa jalan kaki walaupun saya nggak punya motor ya Allah. Biar jantung saya sehat. Tuh orang jalan kaki tuh sehat jantungnya. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak punya TV gede, yang penting saya bisa nonton ya Allah. Sering-sering ngucapin alhamdulillah sama Allah supaya kalian ditambah nikmatnya. Jangan bilang nggak pernah dikasih apa-apa sama Allah. Lanjut ya. Bal laju fi utuwi wa nufur. Mereka terus menerus kesombongan. Oke. Nggak usah pakai sombong. Kamu berpijak di atas bumi ini. Kamu mati ya, cuma pakai kain warna putih. Ya. Tuh baju yang numpuk sedekahin kalau nggak kepake. Oke? Kalau di rumah ada yang nggak kepake, sedekahin yang masih layak pakai daripada cuma numpuk di situ. Lagian nanti juga kalian dibalutnya sama kain warna putih doang. Terus yang nolongin di kuburan siapa? Yang nolongin amal kebaikan.
Yang nerangin kuburan siapa? Tahajud. Terus yang jauhin kita dari siksa kubur ya ini surat Al-Muluk. Kalau sering-sering kalian baca, kalian mendengarkan saya, Masya Allah, kalian sudah tafakur ilmu, Kak. Tafakur ilmu dalam surat Al-Imran di ayat 190 sampai 191. Kata Al-Quran itu sudah termasuk berzikir. Kalian dapat pahalanya, ya. Oke, kita lanjut ya, Kak. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kalau kalian tuh berada di jalan yang benar, Allah akan kasih petunjuk lewat jalan yang lurus. Apakah orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup itu lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Artinya kalau kalian melakukan kebaikan terus, Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih petunjuk. Orang yang rajin membaca Al-Quran, Kak, sama mendengarkan Al-Quran itu aura positifnya terpancar. Orang yang mendengarkan dan membaca Al-Quran, orang yang paling dekat sama para malaikat Allah. Nanti akan ada hisabnya di yaumil qiyamah. Ya, kita lanjut ya. Qul, katakan, huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jangan pelit bersyukur sama Allah. Jangan pelit, kata Allah. Katakanlah, Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakanmu dan yang menjadikan bagimu punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya hati nurani. Akan tetapi sedikit sekali kalau kamu bersyukur, maka kamu akan tertutup seperti di surat Al-Baqarah di ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim, punya hati tapi dikunci sama Allah. Wa ala sam'ihim, punya telinga tapi nggak mau dengar kebaikan. Kalau ada kebaikan udah di-scroll aja. Wa ala absarihim gisyawah, punya mata tapi nggak dipakai dengan kebaikan. Ya, selalu pengen yang lihat maksiat, nonton maksiat. Ingat, mata juga punya hisab. Nanti ada CCTV-nya tuh. Kita lanjut ya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Katakanlah, Allah lah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi ini. Makanya tadi Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada perempuan, ada laki-laki. Untuk berkembang biak katanya. Nih, berkembang biak artinya melahirkan di muka bumi ini. Kemudian kamu akan dikumpulkan. Nah, kepada Allah lah kamu akan kembali. Jadi kan saya udah bilang, suami, istri, anak itu cuma perhiasan dunia. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau kamu diuji sama anak, sama istri, sama suami, serahin ke Allah. Dengan cara apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Allah akan kasih pertolongan kalau kamu mendirikan sholat dan kamu bersabar. Ya kan? Al-Quran itu gak pernah direvisi. Al-Quran itu Masya Allah gak pernah direvisi itu Al-Quran. Mau dari berapa puluh tahun. Coba kalau kitab-kitab, revisi 1, revisi 2, Al-Quran gak pernah direvisi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Janji Allah tuh gak pernah meleset. Ya, mereka berkata, kapankah datangnya janji azab ini akan, jika ini kamu orang-orang yang benar. Nah, azab bagi orang-orang yang lalai akan sholatnya, lalai akan puasanya, lalai melakukan amalan kebaikan. Janji Allah nyata. Saya udah bilang ada CCTV-nya. CCTV Allah itu ada. Nah, kalau kalian nih nongkrong di tempat saya jam 20.29 hari apa nih? Hari Rabu, ada CCTV-nya ntar. Makanya saya lebih suka nongkrong di live streaming aja. Padahal kan gak ada yang gaji saya kan, tapi saya seneng supaya saya terus melakukan amalan kebaikan. Biar nanti kalau saya meninggal dunia banyak yang bacain doa, banyakin bacain Al-Fatihah, banyakin baca, ya pokoknya kalau saya meninggal saya maunya begitu. Banyak yang doain saya, gitu ya Kak. Oke, saya cuma nongkrong di sini tuh pengen melakukan kebaikan aja, udah nggak pengen apa-apa. Kita lanjut ya. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi Nabi Muhammad itu diperingatkan kepada Allah, kasih tahu umatmu sebelum kamu meninggal dunia. Coba kalian bayangin ya, Nabi Muhammad SAW ketika ingin diperintahkan sama Allah kepada para malaikat yang ingin mencabut nyawanya Nabi Muhammad, semua para malaikat menangis. Akankah saya sanggup untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW? Apa yang dikatakan Rasulullah ketika ingin dicabut nyawanya? Yang dipikirkan adalah umatnya, Kak.
umatnya yang dipikirkan. Begitu dicabut, baru dari ujung kakinya dia merasakan sakit. Makanya malaikat itu nggak sanggup. Segitu Rasulullah SAW merasakan sakit. Apa yang disampaikan kepada malaikat? Ya malaikat, tolong jangan sampai rasa sakit yang saya rasakan, jangan sampai umatku nanti merasakan rasa sakitnya seperti yang saya alami saat ini, saat sakaratul maut. Tuh, bayangin, mau meninggoy aja masih mikirin umatnya. Kita udah hayya 'alas shalah, entar tanggung. Nah, kira-kira kumaha? Kita lanjut ya Kak ya. Falamma ra'au zulfata si'at wujuhul ladzi kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat yang sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu akan menjadi muram. Makanya saya sarankan ketika kalian berwudu, dalam surat Al-Maidah di ayat ke-6 yang sudah kita praktek wudunya, ambil air Kak. Ambil air, basuh kepalanya, jangan dilempar airnya. Ambil air, basuh wajah kalian. Du itu artinya sinar. Jadi kalau ada orang yang bilang, kamu wajahnya bagus karena apa? Kalau ada yang jawab wudu, kalau kalian belum paham Kak tentang air wudu, Masya Allah, beruntunglah bagi agama Islam yang berwudu sehari 5 waktu. Ya Kak, skin care yang dipakai itu rontok Kak, bersamaan air wudu, bersamaan doa yang kita serap. Masya Allah, itu luar biasa kalau kalian pahami tentang praktek wudunya. Jadi intinya kalau kamu nanti wajahnya orang-orang kafir itu akan menjadi muram. Kalau seandainya kalian rajin menjaga wudunya, menjaga wudu kalian. Ini saya nongkrong di sini, saya berusaha wudu. Kalau kalian mau menjaga wudu kalian, wajah kalian gak akan muram seperti yang dikatakan di surat Al-Muluk, insya Allah. Ya, kita lanjut ya Kak. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana famay yujirul kafirina min adzabin alim. Azab Allah tuh sakit loh. Sakit loh. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tahu gak sih kamu, jika Allah itu mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, aku memberi rahmat kepada kami dengan memperpanjang umur kami. Kak, kalau udah umurnya 40 tahun 30 tahun bukan lagi dipanjangin umurnya, kata Allah. Ini tentang panjang umur nih, bukan panjang umurnya, bukan. Tobat segera, tobat segera. Kalau lagi dipanjangin umurnya sama Allah, cepat-cepat ingat mati. Disuruh tobat, ya, bukan lagi dipanjangin umur. Memperpanjang umur, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih, ya. Jangan sampai kayak yang tadi di surat keberapa, di Al-Mulk di ayat keberapa tadi tuh. Oke, lanjut. Qul huwar rahmanu amanna billahi amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Allah. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah zat yang maha pengasih. Kami beriman kepada Allah dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Kalau kalian minum, ya, baca bismillahirrahmanirrahim, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kalau kalian baca bismillah, minumnya pakai tangan kiri dan berdiri. Kalau kalian baca bismillah, tidak akan terjadi kaki kalian melangkah ke jalan yang maksiat. Makanya segala sesuatu diucapkan dengan kalimat Allah, ya. Kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah Kak. Qul ara'aytum man asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu surut di dalam tanah, siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Artinya, kalau kalian sudah meninggal dunia, gak ada lagi tuh aliran kebaikan, udah mati semuanya. Hanya orang-orang yang selalu mengingat kita. Lalu kalian, walau kita sudah meninggal dunia nih, terus ada yang nyiramin kuburannya, dibacain surat Al-Fatihah, itu akan mengalir terus tuh. Contoh, kalian ngambil video TikTok saya nih, ya Kak, video TikTok, lalu kalian share, amalan jariah kalian akan mengalir Kak. Oke? Ataupun punya siapapun, bukan punya saya aja, tangan kalian
amalan jariahnya akan mengalir, gitu ya. Oke, sadaqallahul aliyil azim. Barakallahu alaina. Cepat ya. Surat Al-Muluk cuma 30 ayat, Kak. Oke, jadi bercerita tentang segala sesuatu yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir. Kita berdoa dulu sama Allah, minta sama Allah ya, sedikit aja kita minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian boleh niatkan apa yang ingin diniatkan. Baca surat Al-Fatihah, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Kita niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapapun yang tadi mengucap salam kepada saya, mohon izin saya lagi ngebahas surat Al-Muluk. Ya Kak, saya jarang nongkrong live malam. Hanya kebetulan aja lagi pengen. Mudah-mudahan besok bisa lagi. Amin. Gitu ya Kak. Kak, saya agak gitu karena ini tadi kegigit. Jadi saya baru kasih madu. Gitu ya. Teman-teman mau bertanya apa boleh silakan. Jazakumullah khair. Kalau lagi haid baca Al-Muluk atau mau tidur, oke. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan pernah menyentuh Al-Qur'an kata surat Al-Waqiah. Kalau kamu tidak dalam keadaan suci, apalagi kamu membacanya. Cukup kalian baca yang zikirnya Allah. Al-Fatihah, ayat kursi, qul 3 qul. Silahkan kalian baca. Istighfar. Terus kalian baca apa lagi? Sholawat. Boleh dalam keadaan haid. Ya, Umi anak saya susah diatur. Mohon izin Kak, kalau anak susah diatur, introspeksi orang tua. Apakah orang tua sudah memberi nafkah memberi nafkah makanan dari yang halal, memberi pakaian dari yang halal? Itu yang pertama. Jangan anak terus yang disalahin, tapi orang tua introspeksi. Yang kedua, apakah anak itu sudah diajarin mulai dari kalian kecil sesuatu yang baik? Kalau memang kita sudah ajarkan, sudah diberi yang halal, lihat lingkungan. Lihat lingkungannya, dia main sama siapa sampai dia susah diatur. Ya, atau akankah di lingkungannya dia, di dalam rumahnya dia ada seseorang yang mengucap kalimat yang tidak baik? Tolong diperhatikan itu juga. Jangan lupa nih malam hari ya, yang punya anak diusap kepala anaknya. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Jangan lupa minta sama Allah kerudungnya bagus. Ada, boleh Kak masuk di profil saya, ada pesan, tulis saya mau kerudungnya gitu ya. Oke, Rabbi habli minas solihin. Lalu kalian doakan di samping tempat tidurnya dia, minta sama Allah, ya Allah Engkau titipkan anakku di rahimku. Tolong beri hidayah kepada anakku agar mudah diaturnya, karena Engkau ya Allah ya Latif, Engkau yang maha lembut ya Allah. Minta sama Allah ya. Sholawat pohon uang dibaca sehabis sholat isya ya Umi. Boleh habis maghrib, boleh habis isya. Kalau sujud terakhir boleh diucapkan ya Hayyu ya Qayyum di dalam hati, bukan di zahir. Kalau utang puasa bulan ini bisa ya, utang puasa Ramadan masih bisa bulan ini. Kalau kalian sudah lewat dari 1 tahun, 2 tahun, kalian wajib bayar qadha plus bayar fidyahnya. Umi minta tolong cara Yasin 41 kali. Maksudnya kalian, ya surah Yasin itu ada 83 ayat, tapi diulang-ulang pembacaannya di ayat-ayat tertentu gitu. Bagaimana cara menjauhi teman yang mengajak zina? Apa doanya? Kak, kalau kalian udah ngetik tulisan itu artinya kalian dapat hidayah lewat live streaming seseorang. Jadi kalau kakak diajak berlaku zina, blokir. Oke? Tinggalkan.
Jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan berzinah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bayangkan kalian meninggal dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Umi gimana cara menyikapi suami yang sering mabuk gara-gara sebotol minuman? Itu ya kak. Ya Allah ya Rabb. Kak, kalau dia minum minuman seperti itu kak, itu sesuatu yang diharamkan sama Allah dalam Al-Quran. Ya, kakak mau dapat jawaban tegas atau mau jawaban santuy? Kalau seandainya suaminya sudah terlanjur melakukan hal yang tidak baik, ya kak, baik mabuk atau dan lain sebagainya, oke, kakak sholat tahajud. Nih, abis sholat isya nggak tidur dulu, tahajud 2 rakaat itu diperbolehkan dan sah. Orang yang sholat tahajud dalam surat Al-Isra ayat 79, 80 dan 81, Allah akan kasih naik derajat. Tidak ada satu orang pun yang menginjak-injak, dan orang lain akan respect terhadap kamu. Makanya sholat tahajud. Yang kedua, kalau kakak masih belum dapat solusi dengan sholat tahajud, Allah yang akan selalu kasih solusi terbaik. Ya, suami gak mau sholat, suami begini, istri begitu, jangan lupa tahajud. Ya, oke. Anak gak mau sholat, sama itu lakukan itu sholat tahajud. Yang ketiga, dengan sholat tahajud tidak ada satu rumah tangga pun yang akan diganggu dengan pasangan lain. Allah benteng garda terdepan. Jadi kita nggak usah pakai intelnya Allah Subhanahu Wa Taala aja, ya. Di kantor, di perusahaan, di bisnis ada yang pengen ngancurin kita, rajin-rajin sholat tahajud, Allah yang akan menjaga, ya. Doa keselamatan yang ampuh, maksudnya gimana? Salat tahajud bareng suami itu mantul banget itu. Boleh salat tahajud sebelum tidur, boleh kak. Salat witir 3 rakaat berapa salam? 1. Umi minta doa apa untuk tenang hati. Kalau pengen tenang, ambil air wudhu. Kenapa saya bilang ambil air wudhu? Coba baca doa Allahumma harim syari, kata surat Al-Maidah ayat 6 itu. Kalau basuh kepala dalam wudhu, kepala bukan rambut yang dibasuh. Wabasyari ala nar, doanya anar itu kan panas, api neraka. Orang yang apa tadi, hatinya lagi galau, hatinya lagi nggak tenang, itu kan gangguan setan. Dengan berwudu, Allah akan kasih kamu reda kepalamu, segala doa-doanya, ya kan. Setelah kamu berwudu, kamu sholat sunnah, ya. Umi boleh berdoa pakai bahasa Sunda, boleh. Umi vidya puasa yang 1 tahun belum dibayar berapa ya Umi? Waktu itu kamu kala puasanya berapa hari? 1 hari dikali berapa rupiah makan dalam 1 hari? Itu fidyah, ya. Umi apa doa, mana tadi? Umi apa ada madu untuk mengatasi benjolan kayak tumor jinak? Ada kak, namanya madu kelanceng. Mau nanti saya sepil kah? Kak 1 menit lagi mungkin saya masukin keranjang kuning ya. Saya tuh punya madu murni mentah. Dia nggak expired, nggak kadaluarsa. Sudah tercekot tuh udah puluhan ribu botol, alhamdulillah. Testimoninya pun masya Allah, alhamdulillah. Dipercaya sama TikTok tuh bintangnya bintang 5 kak. Ya, anak-anak bisa minum. Nanti saya masukin keranjang kuningnya ya. Gimana cara qodho sholat? Saya niat sholat fardu subuh contohnya 2 rakaat qodho karena Allah Ta'ala. Setiap zuhur, asar, maghrib rakaatnya tetap sama, hanya ditambah qodho karena Allah Ta'ala. Kalau subuh sama asar dilakukannya setelah adzan. Kalau zuhur, maghrib, dan isya dilakukan setelah sholat fardu. Mau madunya baik, mau disepil ya nanti Umi baik. Umi kurban pakai uang arisan keluarga boleh nggak? Kak, pakai uang yang halal. Arisan keluarganya maksudnya bagaimana ini? Saya nggak paham. Doa buat suami yang suka marah-marah mulu, bacain surat Al-Fatihah. Madu buat asam urat bisa nggak? Kak gini, untuk minum madu manusia itu sunnah kak. Kakak boleh buka surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Madu itu diperuntukkan untuk kesehatan manusia. Buah-buahan dan madu itu diperuntukkan untuk kesehatan manusia. Asalkan madunya yang asli murni, ya kak. Kalau kakak pengen tahu asli atau tidak madu saya, kakak silakan datang ke hutan di Pati, kasih tahu nama akun saya. Ini akun yang asli ya. Kasih tahu. Atau kakak datang ke Undip, di situ ada tim gudang saya.
Oke, nanti di situ kalian tanyain deh tuh di depan Undip, ya. Oke, kodok dulu apa sunnah kodok? Umi gimana supaya hati kita tenang baca Al-Quran tapi berwudu dulu? Umi, saya setiap sholat tahajud sering baca Al-Waqiah Al-Muluk. Apakah boleh? Boleh banget. Cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal, saya niat baca surat Al-Fatihah misalnya ya, atau Yasin, diniatkan atas namanya siapa. Bisa COD seluruh Indonesia Raya. Gimana sholawat pohon uang? Apa tuh maksudnya? Uang kali. Syajaratun nukut atau gimana? Umi mau jelang tidur sholat taubat, sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Cara qobliyah zuhur Umi berapa rakaat? Qobliyah zuhur itu termasuk sholat sunnah rawatib, dilakukan 4 rakaat 2 salam. Umi nggak live pagi, saya nge-live tadi pagi. Umi, Ba'diyah Isya bisa dijeda nggak waktunya? Ba'diyah Isya maksudnya emang mau ngapain? Oh, bisa dijeda. Kecuali yang sholat sunnah awabin ya, bisa dijeda. Kenapa mau dijeda? Karena mungkin batal atau gimana? Kalau baca Quran terus buang gas, gimana Umi? Baca Al-Quran buang gas, sebaiknya cebok lalu wudu. Khawatirnya saya suruh cebok, kenapa? Khawatirnya kamu buang gasnya ya pakai kuah gitu.